Di balik pepohonan yang tua dan udara yang lembab oleh waktu, berdirilah sebuah gerbang tua dan sunyi. Sendang Duwur, tempat di mana setiap batu menyimpan ingatan dan setiap kayu menyembunyikan bisik masa lalu. Di sini, waktu tidak benar-benar pergi. Ia hanya berputar pelan, menunggu kita untuk mendengarkan kembali apa yang pernah diceritakannya. Setiap batu, kayu, sumur, dan makam di sini seolah menunggu langkah kita untuk mendekat dan mendengar bisik masa lalu yang tak pernah hilang. Jika kau berhenti sejenak dan menatap permukaan batu itu, kau akan merasakan sesuatu. Ada suara yang tak terdengar tapi terasa. Suara tentang keteguhan, tentang kesabaran, tentang manusia-manusia yang percaya bahwa jejak tangan mereka bisa bertahan lebih lama dari usia mereka sendiri. Batu-batu ini tidak berteriak, tapi dalam diamnya mereka berbicara tentang ketulusan yang abadi. Dan kayu itu, di setiap seratnya tersimpan bisikan pelan, tentang doa, tentang harapan, tentang cinta yang ditimpakan oleh para leluhur. Saat angin melewati pintu kayu Sendang Duwur, kita seolah mendengar suara masa lalu yang lembut menyapa. Bukan untuk mengingatkan tentang kejayaan, tapi tentang tanggung jawab untuk menjaga, bukan sekadar. Hari ini, Sendang Duwur bukan hanya cerita lama. Ia hidup dalam langkah-langkah kecil anak-anak yang berlari di pelantarannya, dalam tawa warga yang menyapa pengunjung, dalam setiap napas yang meneguhkan bahwa warisan bukan sekedar peninggalan, melainkan nafas yang kita teruskan bersama. Saat matahari menepaki puncaknya, cahaya pagi dan siang menari di setiap sudut gerbang. Bayangan Sendang Duwur terhampar pelan, seolah mengulurkan tangan pada hari ini. Batu masih bicara, kayu masih berbisik. Mereka mengingatkan kita siapa kita dan bagaimana kita menjaga cerita yang diwariskan. Di Sendang Duwur, angin yang berhembus membawa sapaan. Setiap langkah yang menjejak membawa cerita. Setiap mata yang memandang menemukan inspirasi. Dan setiap hati yang datang ikut merayakan keindahan tempat ini. Candi ini masih berdiri, saksi dari sejarah dan kehidupan yang pernah melintas. Batu-batunya bicara, reliefnya berbisik, mengingatkan kita akan warisan yang harus dijaga. Semoga setiap langkah yang menepaki candi ini membawa inspirasi dan rasa kagum terhadap keindahan yang diwariskan oleh para leluhur. Kalau berbicara tentang cagar budaya yang ada di Sendang Duwur, di sini cagar budaya ini mulai diperkirakan sekitar abad 15, karena berkaitan dengan komplek makam yang ada di dalam cagar budaya Sendang Duwur sendiri. Jadi berkaitan dengan sejarah siapa yang dimakamkan di komplek makam tersebut. Kalau cerita rakyat atau legenda atau mitos sebenarnya banyak. Jadi pertanyaan ini kan hubungannya dengan sosok atau tokoh yang dimakamkan di komplek makam Sendang Duwur. Jadi sejarahnya itu seperti ini. Cagar budaya Sendang Duwur ini sebenarnya kan komplek makam, dan di situ dimakamkan salah satu aulia, yaitu yang bernama Sunan Sendang atau bernama asli Raden Rohmat. Beliau Raden Rohmat itu tadi salah satu aulia penyebar Islam di Pulau Jawa, terutama di wilayah pesisir Pantura, khususnya di Sendang Duwur. Dan kiprah beliau dalam penyebaran Islam ini luar biasa, sampai
Islam bisa berkembang di wilayah ini, baik secara sosial atau ekonomi atau secara kebudayaan juga. Tentang arsitektur bangunan komplek makam ini ya. Kalau arsitektur ini memang kalau dilihat ini unik, nuansanya ini kan nuansa Hindu, padahal yang ada di sini kan komplek pemakaman Islam. Jadi ini berkaitan dengan cara dakwah beliau dulu. Jadi dulu ketika beliau itu syiar mengembangkan Islam di wilayah sini, memang mayoritas masyarakat ini kan masih memeluk Hindu, tapi beliau berdakwah dengan cara sosiokultural. Artinya apa? Sosiokultural itu mengakulturasi budaya yang melekat dan mentradisi di masyarakat, dan dengan beliau ditambahkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketauhidan. Jadi beliau dakwahnya itu secara halus. Jadi kalau dulu itu kan ada istilahnya sedekah bumi, ada istilahnya sekatena. Nah, istilah sedekah bumi kalau orang-orang Hindu dulu itu kan istilahnya persembahan kan untuk Tuhan. Nah, sama beliau berdakwah secara halus. Jadi ketika sedekah bumi ditambahkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketauhidan. Jadi ditambah dengan doa-doa, pembacaan doa, pembacaan kutipan-kutipan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pelan-pelan dikenalkan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, karena beliau dakwahnya itu tadi secara halus, jadi tidak menghilangkan adat dan tradisi yang ada. Makanya di sini ini nuansanya ini nuansa Hindu, tapi kalau dilihat lebih detail sebenarnya eranya atau ajarannya sudah Islam. Kalau sampai mungkin nanti lihat di gapura-gapura tadi ada yang di dalam itu namanya Gapura Paduraksa yang dijadikan ikon Kabupaten Lamongan itu. Nah, itu kan Gapura Paduraksa, tapi ketika melihat ornamen-ornamen ukiran yang ada itu sebenarnya eranya sudah era Islam, seperti bahatan-bahatan yang tidak, bahatan hewan yang tidak dalam Islam itu kan tidak boleh memahat makhluk yang menyerupai aslinya. Jadi di situ ada bahatan hewan tapi tidak utuh. Artinya apa? Di situ memang sudah ada nilai-nilai keislaman, itu sudah ada. Banyak lebih ke ornamen-ornamen, sulur-sulur, tumbuhan-tumbuhan, itu tadi istilahnya akulturasi di situ. Kalau peninggalan dari Sunan Sendangduur sendiri banyak, Pak. Jadi karena memang peran beliau dalam penyebaran Islam di sini itu luar biasa. Jadi seperti adanya masjid yang dikenal masyarakat dengan sebutan Masjid Tiban itu. Nah, itu kan beliau memindahkan masjid ini dari Telatah Jepara, Mantingan Jepara, dipindahkan ke sini. Ini termasuk peninggalan beliau. Ada juga Sumur Giling juga itu. Nah, termasuk candi-candi yang ada yang masuk ke area makam beliau itu juga peninggalan beliau. Kalau pertanyaan itu kembali ke pertanyaan yang tadi, sebenarnya itu tadi akulturasi budaya. Kalau keunikan ya unik, Mbak. Jadi di sini kan memang nuansanya Hindu, tapi di sini mayoritas memang pemeluk Islam. Jadi adanya bangunan-bangunan candi-candi tapi masuk ke area makam, masuk ke area masjid, itu kan sebuah keunikan.